Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi ya dalam video kali ini. Kita coba untuk kerjain beberapa contoh-contoh soal. Di sini aku pilihin beberapa soal yang dimana soalnya itu diambil berdasarkan materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. The North Platte River bla 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 bla. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, alangkah baiknya kita tentuin dulu mana subjeknya, mana kata kerjanya. Karena untuk bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dalam satu kalimat itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK biasa kita kenal gitu. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris, ada hal wajib yang harus ada dalam satu kalimat, yaitu ada subjeknya, ada kata kerja. Untuk soal yang pertama ini, kita coba lihat di sini belum ada kata kerjanya ya. Dan kita tentuin bahwa untuk subjeknya adalah yang ini, the North Platte River. Nah, ini ya. Ini subjeknya. Terus berarti kita harus cari kata kerjanya, kata kerja yang cocok dan tepat untuk melengkapi kalimat ini gitu. Nah, di sini ada pilihan A, B, C dan D. Kira-kira teman-teman jawabannya yang mana nih? Ya. Langsung aja jawabannya itu yang B, flows. Kenapa? Karena dalam kalimat ini dibentuk dengan struktur pembentukan simple present tense, di mana untuk rumusnya sendiri itu adalah subjek ditambah verb 1 atau verb 1 ditambah s atau is sesuai syarat dan ketentuan. Nah, untuk subjek Ayu Dewi itu tidak menggunakan tambahan s atau is ya teman-teman, tapi kalau untuk subjek she, he, it atau kata benda lainnya atau hewan atau misalnya nama orang kayak Mira, Hadi, Tono, Tony itu biasanya ditambahkan s atau is. Nah, dikarenakan dan berhubung ini subjeknya ini bukan Ayu Dewi, jadi kata kerjanya ditambah dengan s atau is, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B, flows. Oke. Soal yang kedua, a pride of lions bla 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 up to 40 lions bla 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 bla. Nah, sama halnya dengan soal yang pertama nih. Kita harus tentuin dulu mana subjeknya, mana juga kata kerjanya. Nah, kita lihat di sini untuk kata kerjanya udah ada atau belum ya? Kita lihat ternyata belum ada nih. Terus untuk nomor 2 ini kita tentuin dulu mana subjeknya. Kalau kita perhatiin dari soal ini, subjeknya itu adalah yang ini nih, a pride of lions. A pride of lions. Karena di sini ada berarti dia subjeknya cuma satu, ya, tunggal. Berarti karena dia tunggal, berarti kita harus cari kata kerja yang cocok untuk subjek tunggal gitu. Nah, untuk pilihan A, B, C dan juga D, jawaban yang tepat itu adalah yang A, can contain. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan it contains ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita udah temuin subjeknya a pride of lions. Sedangkan kalau it contains ini ada tambahan it lagi di sini, sehingga tidak perlu lagi gitu. Sedangkan kalau untuk yang C, contain, kurang tepat teman-teman, karena di sini untuk subjeknya itu tunggal, a pride of lions, sehingga kalau misalkan dia tunggal seharusnya kata kerjanya itu ditambah s atau is gitu. Nah, untuk yang D, containing ini belum sempurna menjadi kata kerja karena depannya ini tidak ada verb be-nya gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, can contain. Dan teman-teman, ini termasuk soal contoh soal modal ya teman-teman, dimana kalau misalkan kalian ketemu modal kayak seperti can, could, will, would, may dan lain-lain, itu akan bertemu dengan verb 1 atau kata kerja pertama gitu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. The prisoners were bla 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 because bla 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 bla. Nah,
Sama lagi nih, kita tentuin dulu mana subjeknya, mana predikatnya. Kita lihat untuk yang di nomor 3 ini, subjeknya adalah ini nih teman-teman, the prisoners, ya kan? Terus untuk kata kerjanya yang ini nih, yang ini kata kerjanya. Nah, karena ini udah lengkap, ada subjeknya, ada kata kerjanya nih, udah ada. Tiba-tiba di tengah ini ada because. Nah, because ini adalah kata penghubung antara kalimat 1 dan kalimat 2. Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat itu kan ada satu subjek, ada satu kata kerja, terus digabungin sama kalimat lainnya, sehingga apabila ada dua kalimat yang gabung jadi satu, harus ada kata penghubungnya gitu. Misalnya ini ya, because ini adalah kata penghubungnya. Karena ada kata penghubungnya, berarti kita cari lagi nih mana di antara jawaban A, B, C dan juga D yang cocok untuk isi titik-titik ya, yang dimana di dalamnya itu ada subjeknya, ada predikatnya. Langsung aja, ini jawabannya adalah yang D, karena untuk jawaban yang D ini udah ada subjeknya nih, the superintendent. Terus untuk kata kerjanya yang ini, did not want ya. Sedangkan kalau untuk A, B, C ini kurang lengkap, karena kalau yang ini gak ada subjeknya. Ini juga, ini terbalik ya teman-teman. Harusnya kalau setelah because kayak gini itu ketemu sama subjek ya, karena dia kan dua kalimat, jadi ketemu sama subjek dan juga ketemu sama kata kerja. Oke, selanjutnya nomor 4. Untuk nomor 4 ini sama kayak di nomor 3, cuman di sini kata penghubungnya ada di awal. Kalau tadi itu kata penghubungnya ada di tengah. Jadi kalau misalkan kata penghubungnya ada di awal, biasanya nih teman-teman itu ada komanya di sini, ada komanya di sini. Nah, ini ada dua kalimat, karena di sini ada satu kata penghubung, berarti akan ada dua kata kerja. Kita tentuin dulu untuk kata kerja yang pertama ya. Nih, kata kerja yang pertama yang ini nih, ya kan? Karena di sini ada kata penghubung, berarti ada kata kerja yang kedua. Nah, kita pilih di antara A, B, C dan juga D mana kata kerja yang cocok untuk melengkapi titik-titik yang ada di nomor 4. Nah, langsung aja kita jawab. Jawabannya itu adalah yang sebelumnya maaf nih teman-teman kalau misalkan ini ada keliru sedikit. Sebenarnya ini isinya yang C ya teman-teman, it is ya. Karena di sini ada kata penghubung without, yang dimana ini tugasnya adalah untuk menghubungkan antara kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Kita tentuin nih kalimat yang pertama itu subjeknya ini nih, terus kata kerjanya ini. Nah, berarti kita tinggal cari untuk subjek dan kata kerja di kalimat yang kedua. Sebelumnya kita lihat dulu ya, kalimat yang kedua itu udah ada subjek atau predikatnya atau belum. Ternyata kita lihat di sini setelah koma titik-titik kita belum nemuin adanya subjek dan juga predikat gitu. Jadi kita harus cari jawaban yang ada subjeknya dan juga ada predikatnya. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang C, it is, yang udah ada subjeknya nih, it, dan juga ada kata kerjanya atau verbnya, verb be-nya itu is. Oke. Makasih, segitu aja teman-teman video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan sebelumnya nih di nomor 4 yang seharusnya jawaban C tapi linkerannya di yang B. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan juga share videonya ke teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang mau belajar mungkin bahasa Inggris, matematika, teman-teman bisa belajar lewat YouTube di channel-channel lainnya. Kalau seandainya video ini belum sesuai dengan kebutuhan teman-teman bisa cari video-video lainnya, karena banyak banget di situ di YouTube, banyak banget yang mungkin bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.